ternyata dulu sebelum kita dicipta di sini, si jiwa ini dicelupkan oleh Allah Ta'ala ke dalam bi'ruz zulumat atau bi'ruz syahawat. Jadi Bapak Ibu, kita sama. Jiwa ini sebelum ditiupkan, dia sudah direndam dulu oleh Allah Ta'ala dalam sumur kegelapan. Itulah yang disebut fujur. Jadi kalau ngikutin ayat disebut bi'rul fujur. Di dalammu ada kekejian. Maka coba aja rasakan, dalam taat pun kita bisa riya. Tapi nggak usah khawatir, dalam maksiat pun masih ada kesadaran. Benar gak? Kalau orang maksiat pengen sadar gak? Banyak orang maksiat pengen sadar. Maka saya mengartikan waw itu waw ma'iyah, bersamaan. Ya, fa'alhamaha fujuraha ma'at taqwa, ya, ma'at taqwaha. Itu barengan terus. Sumur semakin dalam dikubur, direndam, maka semakin tebal hijabnya. Itulah yang membuat kita kalau zikir nggak pernah fokus. Ibu-ibu, kalau sholat khusyuk nggak? Khusyuk apa kusut? Mulai dari takbir sampai assalamualaikum, ingatnya siapa? Karena sholatnya sholat pakai ini. Sholat kok pakai otak? Kan ustadz-ustadz sekarang pinter-pinter ngajarin jamaah sholat pakai otak. Gimana caranya? Menerjemah kata-kata. Itu nggak benar. Memahami boleh, menerjemah jangan. Karena menerjemah pakai otak. Otak itu banyak cabangnya. Coba kalau kita pakai pikiran mikirin bangunan dari 300 meter menjadi sekarang berapa bagai? 10. Begini stres. Jadi jangan pernah menghadap kepada Allah dengan ini. Saya mau tanya, anak titipan Allah atau titipan suami? Bapak Ibu pernah pengen anak cowok, dikasihnya apa? Cewek. Pengen cewek, si cowok. Pengen cowok cewek nggak dikasih. Muka anak pengennya mirip kita, tahu-tahu mirip pasangan kita. Ibu-ibu ini kan paling cemburu nih, bapak-bapak ya. Waktu orang bilang mirip bapaknya, itu ibu-ibu cemburu itu. Kalau kita dibilang mirip ibunya, kita seneng. Berarti yang nafsu ini. Kita walaupun secara zahir yang membuat anak, tapi pada hakikatnya kita nggak kuasa terhadap anak. Ya nggak kuasa. Ya. Yang anak-anaknya jalan-jalan tuh biarin aja Bu ya. Nah, anak-anak itu membawa rahmat. Jadi di mana ada anak-anak itu kan nggak ada dosanya. Ada dosanya nggak? Belum ada dosanya dia, biarin aja ya. Kalimat fa'alhamaha ini ada sir di situ, ada rahasia bahwa Allah mengajak kita berbicara setiap saat. Karena alhama fi'il madhi, tapi faedahnya bukan berlalu, bukan pasten. Faedahnya yadullu ala thubuti wad dawam, menunjukkan itu selalu. Kenapa? Allah itu qadim, maka sering digunakan kata-kata fi'il madhi. Jadi fa'alhamaha bi'azaliyatihi, ya. Allah mengilhamkan dengan keazaliannya. Kepada siapa Allah ilhamkan? Bukan ke dalam jiwa yang fisik,
tapi ke dalam yang membuat kita bisa mendengar dan melihat. Apa itu? Ruh. Bapak Ibu, kalau sholawat tersentuh, itu yang tersentuh siapa? Air mata, mata yang nangis, atau jantung yang deg-degan, atau suara yang bagus jadi telinga kita bergetar? Siapa sebenarnya yang bergetar? Yang bergetar itu kolbu. Kolbu itu bergetar karena diberitahu oleh ruh. Karena tempat ilham bukan kolbu, kolbu tempat Allah memandang. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbumu. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, perasaan merasa lebih kaya dari orang di samping itu sudah bahaya. Merasa lebih alim daripada orang di samping itu sudah bahaya. Allah mengatakan al-kibriya uridai, merasa lebih itu hakku, bukan hak kalian. Kibriya itu kan ayyaral abdu annahu khairun min ghairihi, seorang hamba menilai dirinya lebih dari orang lain. Saya walaupun ngaji, ngajar, ceramah, gak boleh sedikit pun terbersit merasa lebih mulia daripada yang mendengarkan, gak boleh. Itu sebabnya sebelum saya assalamualaikum mesti tawajuh dulu kolbunya kepada Allah, supaya tidak terbersit merasa lebih baik. Kalau sedikit saja terbersit, maka Allah tidak lagi ridho. Karena Allah pandang kolbu. Allah nggak pandang saya baca ayat sekian nomor sekian, surat sekian nomor sekian. Allah nggak ridho. Yang Allah ridho kolbunya merasa apa? Ya, saat saya sebut ayat, ridho atau tidak? Nah, di kolbu kita ada macam-macam rasa nggak? Datang, ya mohon maaf, mungkin yang datang pakai mobil merasa lebih mulia dari yang motor, hati-hati, ya, hati-hati, dimiskinkan Allah nanti hatinya. Mungkin badannya kaya, dompetnya tebal, hatinya miskin. Saya mau tanya, orang korupsi itu orang kaya atau orang miskin? Benar, ada nggak orang miskin korupsi? Gimana mau korupsi? Makan sehari-harinya susah. Orang korupsi itu orang kaya. Korupsi kan corruption, merusak. Dia merusak tatanan. Ya, orang miskin apa yang mau dirusak? Nah, ayat ini mengajarkan bahwa kita selalu diajak berbicara oleh Allah. Karena Bapak Ibu, kita ini tidak terbiasa menerima kalam-kalam. Nabi SAW ajarkan sholat istikharah, ya. Sholat istikharah itu sama dengan beli handphone. Beli handphone, pasang kartu, beli isi pulsanya. Coba Bapak Ibu punya handphone? Punya handphone ya? Handphonenya kalau nggak ada kartunya bisa komunikasi nggak? Udah ada kartunya, nggak ada baterainya, bisa komunikasi? Nggak bisa. Udah punya kartu, udah punya baterai, handphonenya handphone smartphone, bukan handphone butut yang lama. Oke? Tapi tidak punya akun, namanya email. Bisa nggak download? Tahu download? Ngambil aplikasi, gak bisa. Maksudnya apa? Kalau seorang hamba dia tidak kenal dirinya, lalu dengan cara apa dia mengambil ilmu Allah? Maka dia harus kenal dirinya. Allah itu gaib atau nyata? Ayo, atau pertanyaannya salah? Atau dua-duanya benar? Allah itu gaib iya, nyata iya. Allah itu nyata dengan rububiyahnya, somadiyahnya,
gaib dengan ahadiyahnya. Nah, itu kajiannya panjang. Semoga nanti kalau pulang kampung lagi ke negeri Palang, di Palang dulu sama mertua saya ntar ya. Oh ternyata Pak Yai juga tertawan di Palang ya. Kayaknya uang Palang punya aji-ajian ya. Aji Malang Hati. Bapak Ibu yang mulakan Allah, karena tidak semua kita ngerti Allah itu bicara, maka diajarkan sholat istikharah. Tapi sebenarnya tanpa istikharah bisa bicara. Ini contoh, kalau lagi keluar ziarah di Bonang, ada pengemis, hatinya ngomong kasih nggak? Kasih, benar. Tapi setelah bisikan itu apa? Jangan kasih, bohong jahat, gitu nggak? Yang pertama itu Allah lagi bicara ke dalam ruh kemudian ngasih tahu ke dalam kolbu. Itu metodologinya. Allah ngomong kepada ruh, beri. Ruh menyampaikan beritanya kepada kolbu. Kolbu itu tempat menyimpan ilmu-ilmu Allah. Di kolbu itu ada banyak lagi struktur-strukturnya. Seperti bangunan ini ada ruangan tamu, ada ruang aula, ada perpus. Di kolbu itu ada perpus, namanya sir. Di situ tempat orang menyimpan rahasia Allah. Kalau santri nggak pernah ke library, nggak pernah ke perpustakaan, cakrawala dia dapat nggak? Cerdas nggak dia? Gimana mau cerdas dia jauh dari perpus? Sama, seorang hamba Allah punya kolbu, tapi kolbunya tidak diajak masuk ke dalam perpustakaan kolbunya, bernama sir. Maka ilmunya cuma yang tertulis, yang dibaca. Disitulah banyak kiai-kiai ilmunya mentok, berhenti, bingung, habis ini apa lagi? Karena dia tidak diajak mengenali cara masuk perpus. Kalau ada yang bukan siswa, santri masuk perpus, diizinkan nggak? Ada pegawai library kan nih, maktabah ada, diizinkan nggak? Kalau nggak punya ID card, nggak diizinkan. Inilah yang membuat kenapa kiai-kiai, santri-santri ilmunya mentok. Dia nggak punya kartu masuk ke dalam sirnya sendiri. Ya, apa kartunya? Kartunya sederhana. Ya, Abdullah, menjadi hamba Allah. Hamba Allah tuh nol, nggak merasa pinter. Kalau masih merasa pinter nggak bisa masuk.